Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik kelas 4 PKBM Negeri 13 Cipinang? Selamat siang semuanya. Hari ini bersama Ibu Dwi kita akan belajar tentang bahasa Indonesia di modul 1 ya. Yang akan kita bahas yaitu di bagian B ya, memahami informasi dalam teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan. Nah, kalian tahu apa yang dimaksud dengan teks? Teks itu adalah bacaan ya. Nah, dan suatu bacaan itu didukung oleh beberapa paragraf. Nah, di dalam paragraf itu terdapat gagasan pokok atau pikiran pokok. Nah, tiap paragraf, antar paragraf satu dengan paragraf lainnya, pasti terkait ya adik-adik, saling berkesinambungan. Jadi, antar gagasan pokok, paragraf ke-1, paragraf kedua, dan paragraf lainnya, itu saling terkait atau saling berhubungan ya. Nah, di sini kita lihat contoh paragraf 1 ya. Busana tari saman sangat indah. Kalimat kedua, busana tari saman terbagi atas 3 bagian. Pada kepala dipakai bulang teleng dan sunting kepis. Yang bulang teleng yaitu kain berdasar hitam berbentuk 4 persegi panjang. Sunting kepis atau tajuk bunga digunakan di bagian kanan kepala. Pada badan dipakai baju kantong, celana, dan kain sarung. Baju kantong disebut juga baju kerawang, yaitu baju bertangan pendek, berwarna hitam, disulam benang putih, hijau, dan merah. Pada tangan dipakai topong, gelang, dan satu tangan. Nah, ini termasuk paragraf yang padu ya adik-adik. Jadi, keterhubungan antar gagasan itu tidak hanya keterhubungan antar paragraf saja ya, tetapi juga keterhubungan antar kalimat. Jadi di dalam kalimat itu sebenarnya ada gagasan ya, baik itu merupakan gagasan pokok ataupun gagasan penjelas ya, atau gagasan pendukung ya yang ada di kalimat penjelas. Jadi di dalam satu paragraf ini terdiri dari kalimat utama dan kalimat pendukung atau kalimat penjelas ya. Nah, kalimat utamanya kan ada satu, berarti gagasan pokoknya ada satu. Sementara kalimat pendukung atau kalimat penjelas itu ada beberapa kalimat ya. Jadi di tiap kalimat pendukung itu ada gagasan pokoknya. Nah, baik itu gagasan di kalimat utama maupun gagasan di kalimat pendukung ya, itu saling terkait. Nah, di sini ya gagasan pokok nih, di sini paragraf di atas merupakan paragraf yang padu karena memiliki gagasan pokok atau ide pokok dan gagasan pendukung yang dijelaskan dalam kalimat inti dan kalimat penjelas. Kalimat inti ini termasuk juga kalimat utama ya. Nah, di sini di manakah letak kalimat inti atau kalimat utama? Ya, betul, ada di kalimat ke-1 karena ya kalimat tersebut terdapat kata umum yaitu busana tari saman ya. Kemudian dijelaskan bagaimana bentuk rupa busana tari saman di bagian kalimat-kalimat berikutnya ya. Kemudian gagasan pokok paragraf di atas adalah tentang busana khusus tari saman yang terdiri atas 3 bagian ya. Nah, gagasan pokok ini ada pada kalimat utama pada nomor 1, gagasan pokok tersebut kemudian diperkuat oleh gagasan pendukung berupa kalimat-kalimat penjelas, yaitu kalimat nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya. Sekarang kita latihan terlebih dahulu ya. Nah, di sini tari burung enggang adalah tarian tradisional dari Kalimantan Timur. Menurut kepercayaan masyarakat Dayak, nenek moyang mereka berasal dari langit dan turun ke bumi menyerupai burung enggang. Tarian enggang dianggap sebagai penghormatan kepada leluhur. Kalimantan Timur sangat terkenal dengan kerajinan batu alam. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang paragraf tersebut? Apakah paragraf tersebut sudah padu? Padu itu artinya saling terkait atau saling berhubungan ya antar kalimatnya. Nah, di sini kita lihat pada kalimat ke-1 membahas tentang pengertian tari burung enggang karena ada kata adalah.
Sementara di kalimat kedua adalah nenek moyang, ya, nenek moyang masyarakat Dayak, ya. Kemudian yang menyerupai burung enggang. Kemudian tarian enggang. Jadi masih ada keterkaitan dengan kata enggang, ya. Nah, di sini tetapi di sini ada yang belum padu, ya, yaitu pada kalimat kedua dan ketiga, ya. Kalimat kedua dan ketiga ini tidak di sini dijelaskan bahwa kalimat 2 dan 3 merinci kalimat utama tentang tari enggang. Namun ada kalimat yang tidak mendukung, ya, yaitu kalimat 4. Kalimat tersebut termasuk kalimat sumbang karena tidak mendukung gagasan utama, ya. Di sini kalimat terakhirnya adalah Kalimantan Timur sangat terkenal dengan kerajinan batu alam. Ini tidak menyinggung kata enggang, ya. Berarti paragraf tersebut termasuk paragraf yang tidak padu, ya, karena kalimat keempat termasuk kalimat sumbang, ya. Nah, sampai di sini kalian paham tentang pembahasan keterhubungan antar gagasan. Nah, baik, kita beralih ke bagian C, ya, yaitu mengidentifikasi paragraf yang baik atau padu, ya. Di sini sebuah teks ini, ya, teks itu bacaan, ya, baik itu wacana atau bacaan. Terdiri dari beberapa paragraf, ya. Tiap paragraf ini terdiri dari gagasan utama dan gagasan pendukung yang dirinci oleh kalimat-kalimat. Jadi paragraf ini dibangun, ya, dibangun oleh beberapa kalimat. Jadi gini nih, adik-adik. Jadi pertama kali bahasa yang kita peroleh, ya, atau pemerolehan bahasa dari bahasa ibu itu berupa fonem, ya, atau bunyi, ya. Misalkan ketika anak berusia 6 bulan, ya, dia masih meracau, ya, seperti mengoceh, ya, dan lain-lain. Dan itu berupa bunyi-bunyian yang belum bermakna. Kemudian pada dia saat sudah memeroleh bahasa, dia baru berbunyi satu kata atau dua kata. Kemudian berkembang lagi menjadi satu kalimat. Kemudian berkembang lagi menjadi paragraf, ya. Kemudian berkembang lagi menjadi sebuah paraton, ya. Kalau di dalam lisan namanya paraton, tetapi kalau di dalam bahasa tulis namanya paragraf, ya. Paraton adalah kumpulan dari beberapa bunyi, sementara paragraf adalah kumpulan dari beberapa tulisan, ya. Nah, di sini ya, contohnya di paragraf ke-1, ya. Nah, di sini bagaimana kita mengidentifikasi paragraf yang baik atau padu, ya. Nih, jadi saat Anda menyusun sebuah teks, kalimat-kalimat yang disusun dalam setiap paragraf harus sesuai dengan gagasan yang sudah dibuat, ya. Jadi misalkan kita buat gagasan, ya, untuk dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Nah, di sini gagasannya adalah yang pertama, gerakan tari merak sangat indah. Yang kedua, penari meliuk ke kanan dan ke kiri sambil mengepakkan sayap. Kemudian yang ketiga, kepala penari mengangguk-angguk seperti merak. Penari juga berlari ke depan dan ke belakang mengikuti gaya burung merak. Nah, di sini, ya, paragraf di atas merupakan contoh paragraf yang padu, ya, karena seluruh isi paragraf mendukung gagasan pokok, yaitu tentang keindahan gerakan tari merak. Nah, ini berupa gagasan saja, ya, teman-teman. Nah, bagaimana untuk menghubungkan gagasan-gagasan tersebut menjadi sebuah paragraf yang baik? Nah, harus dikemas, ya, harus disemen, ya, dengan kata hubung atau konjungsi, atau bisa juga dengan kata depan, ya, atau preposisi, atau bisa juga dengan pengulangan kata, ya. Nah, misalkan, ya, gerakan tari merak sangat indah. Hal ini dibuktikan dengan penari yang meliuk ke kanan dan ke kiri sambil mengepakkan sayap. Kepala penari tersebut mengangguk-angguk seperti merak. Nah, ini bisa kalian tambahkan dengan kata hubung, ya. Kemudian di paragraf kedua kita bandingkan, sekolahku sangat bersih. Setiap hari kelas selalu disapu, kaca-kaca jendela juga dibersihkan.
Halaman sekolahku dipenuhi bunga-bunga. Nah, apakah paragraf tersebut merupakan paragraf yang padu? Nah, paragraf ini bukan termasuk paragraf yang padu. Coba kalian cari mana yang tidak nyambung. Ya, betul. Ini adalah temanya tentang kebersihan ya, teman-teman, bukan tentang keindahan. Sementara di kalimat keempat ini lebih cocok dengan tema keindahan. Sedangkan di kalimat 1, 2, dan 3 ini bertema tentang kebersihan. Berarti kalimat 4 merupakan kalimat sumbang ya. D. Menata informasi berdasarkan keterhubungan gagasan ke dalam tulisan. Nah, di sini Anda telah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam paragraf. Sebuah paragraf atau teks disusun berdasarkan gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung yang diuraikan dalam kalimat-kalimat. Sekarang kalian akan berlatih menulis berdasarkan gagasan pokok dan pendukung. Gagasan pokok mengunjungi kebun binatang, maka gagasan pendukungnya adalah melihat aneka satwa. Teks yang disusun adalah bagian 1 terdiri dari hari Minggu kami pergi ke kebun binatang Ragunan. Yang kedua, di sana kami melihat aneka satwa yang dilindungi. Ada burung merak dengan ekor yang indah mengembang. Ada pula harimau Sumatera yang bermata tajam. Gajah dan kuda Nil juga ada di sana. Kami senang mengunjungi kebun binatang Ragunan. Nah, bila disusun menjadi paragraf, maka kalimat-kalimat di atas akan terurai seperti berikut ini. Judulnya adalah berkunjung ke kebun binatang Ragunan. Hari Minggu kami pergi ke kebun binatang Ragunan. Titik. Di sana kami melihat aneka satwa yang dilindungi. Ada burung merak dengan ekor yang indah mengembang. Ada pula harimau Sumatera yang bermata tajam. Gajah dan kuda Nil juga ada di sana. Kami senang mengunjungi kebun binatang Ragunan. Nah, ini adalah contoh dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ini disusun menjadi sebuah paragraf ya. Penugasan 2 ya, yang ada di halaman penugasan 3 ya. Selain itu Ibu juga akan menjelaskan materi di unit 2 ya, karena kita sebentar lagi akan mid semester ya. Unit 2, kebersamaan dalam keragaman. Keragaman artinya perbedaan ya, teman-teman. Mengidentifikasi keterkaitan gagasan dalam gambar. Nah, tadi kita keterkaitan antar kalimat, sekarang keterkaitan antar gambar. Nah, sebuah paragraf ini kan berupa rangkaian dari beberapa kalimat. Nah, bagaimana jika kalimat ini merupakan kalimat yang dibangun berdasarkan gambar? Nah, di sini ada gambar 1 ya, tentang seseorang yang sedang bernyanyi di atas panggung ya. Gagasan pokoknya adalah acara perpisahan kelas 6 SDN Pelita ya, bisa berupa 1. Untuk selanjutnya kalian bisa membaca modulnya ya. Kemudian menyampaikan tulisan. Ya, nah ini keterhubungan gagasan pokok ada yang dimaksud di sini adalah bisa berupa keterhubungan antar gambar ya, keterhubungan antar paragraf ya, sehingga membentuk sebuah teks. Ya baik adik-adik, lagi silakan kalian kerjakan penugasan 1, kerjakan penugasan 2 dan 3 di unit 2 ya. Kemudian kalian kerjakan penugasan 1 yang ada di unit kalian kerjakan penugasan 2 dan 3 yang ada di unit 1 bagian B ya, dan penugasan 1 yang ada di unit 2 di halaman terakhir. Cukup sekian adik-adik dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.